Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pertemuan kelas teknologi jaringan WAN kelas 11 TKJ SMK Setiabudi. Nah, untuk belajar kali ini kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang apa itu teknologi WAN, jenis istilahnya protokol-protokol yang dipakai dalam protokol jaringan WAN yang sering digunakan dalam komunikasi jaringan data yang sering kita pakai sehari-hari. Contohnya di sini ada point to point protokol, ada frame relay, ISDN, X25, SDLC, klasifikasi WAN, core layer, distribution layer, dan access layer, lain sebagainya. Selanjutnya jadi kita akan bahas tentang perkembangan teknologi wireless, tentang apa dan juga bagaimana teknologi WAN ini berjalan sesuai istilahnya dari waktu ke waktu, hingga dari tahun pertama munculnya teknologi jaringan WAN sampai istilahnya sekarang yang kita gunakan gitu kan ya. Nah, tapi itu sebelumnya kita akan mempelajari dulu tentang apa itu klasifikasi fisik jaringan WAN-nya itu kayak apa. Karena pada dasarnya jaringan WAN ini kan perlu kita perlu memahami bagaimana cara kerja dari jaringan WAN ini gitu. Karena untuk jaringan komputer pada level kecil, contohnya jaringan LAN gitu kan ya. Itu adalah gimana caranya, contohnya di sini saya pegang HP Bapak, gimana caranya ini HP Bapak terkoneksi dengan ke HP lain. Jadi istilahnya cuma area kecil. Contohnya lagi kayak contohnya kayak HP pakai, mungkin kalian di HP sering berbagi file itu pakai Bluetooth gitu ya, atau mungkin aplikasi share lain seperti kayak WeShare lupa saya namanya itu. Pokoknya itu adalah salah satu bentuk dari jaringan komputer juga. Karena menghubungkan antara dua perangkat yang istilahnya pengen berbagi sumber dayanya bisa entah itu data atau koneksi atau yang lain seperti itu ya. Nah, tapi pada level yang istilahnya lebih luas gitu kan, kita perlu memahami bahwa jaringan yang luas ini perlu ada yang namanya struktur. Struktur ini maksudnya adalah membagi si perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan ini berdasarkan tugas-tugasnya. Nah, disinilah kita mulai memahami apa itu yang klasifikasi fisik atau klasifikasi fungsi dari masing-masing jaringan tersebut. Nah, kalau kalian lihat di bukunya kalian yang kemarin saya bagikan itu, nah klasifikasi fisik jaringan itu terdiri dari 3 jenis. Nah, 3 jenis ini itu pertama adalah yang namanya CPE atau Customer Premise Equipment. Customer Premise Equipment ini adalah perangkat dari customer itu sendiri. Contoh ya mungkin kalau kalian berarti HP gitu kan. HP kalian. Setelah itu mungkin kalian punya laptop kalian, atau mungkin gini. Contohnya di rumah kalian itu ada wifi gitu kan ya. Nah, ada wifi. Nah, wifi di sini si modemnya atau wireless router yang diberikan atau dipinjamkan oleh internet service provider itu adalah customer premise equipment atau peralatan atau perangkat gadget yang dipakai oleh si pelanggannya tadi gitu kan. Nah, seperti yang adalah kategori perangkat yang bersentuhan langsung dengan pengguna seperti PC, laptop, smartphone, iPhone ya gitu kan, atau jaringan lain dalam LAN internet lainnya. Nah, setelah itu di sini fungsinya dari CPE ini adalah ya sebagai yang digunakan oleh pelanggan gitu. Jadi gimana ketika pelanggan menikmati akses gitu kan, menikmati layanan dari jaringan WAN ini menggunakan CPE ini. CPE ini bentuknya contohnya Bapak punya saya HP gitu kan. HP ini istilahnya yang Bapak gunakan untuk menikmati akses internet yang Bapak bayar istilahnya ya. Jadi Bapak gunakan pakai beli kuota gitu kan. Contohnya kalian beli kuota mungkin internet providernya mungkin XL3, Indosat, Telkomsel gitu kan. Nah, HP-nya kalian ini adalah yang disebut dengan CPE atau Customer Premise Equipment atau perangkat pengguna. Setelah itu di sini ada access network. Access network itu AN ini adalah istilahnya penengah.
penengah antara si perangkat pengguna ini dengan CN atau core network. Nah, core network ini saya menerangkan core networknya dulu ya. Nah, si core networknya ini adalah bagian inti atau backbone atau tulang belakang inti dari semua jaringan dari service provider tersebut. Contoh Telkomsel. Telkomsel itu Telkomsel itu kan pelanggannya banyak ya. Tapi kan pelanggan banyak itu pasti diakomodir atau mengakomodir melalui satu jaringan besar. Nah, jaringan besarnya inilah disebut dengan core network. Nah, core network ini yang nantinya akan menyambung ke seluruh CPE atau pelanggan atau perangkat si pengguna ini melalui akses network. Nah, akses network ini adalah adalah jaringan yang menghubungkan antara si core network ini backbone jaringan inti dari ISP ini menuju ke pengguna. Nah, melalui akses network dan core network inilah si pelanggan bisa mengakses ke, tentunya di sini adalah contohnya internet kayak gitu. Nah, jadi ini bisa dibilang adalah klasifikasi dasar dari jaringan fisik, jaringan WAN gitu ya. Gimana? Nah, karena pada dasarnya kan jaringan WAN ini cukup adalah jaringan yang bersifat luas ya, sifatnya mencakup banyak orang, mencakup banyak gadget gitu, sehingga pada akhirnya kita perlu klasifikasi atau pembagian khusus dari si perangkat-perangkat ada jaringan WAN ini. Selanjutnya di sini ada, kalau dilihat di halaman selanjutnya kalian bisa lihat ada jaringan dari jasa penggunanya, ada yang namanya network management dan network service. Itu bisa kalian baca. Itu cuma sebagai teori saja ya. Saya itu di sini ada perbandingan model OSI dan DARPA. Ini kalau nggak salah kelas 10 udah diajarkan kalau nggak salah ya sama saya ya. Kayaknya belum. Ya nanti mungkin akan saya kasihkan lebih detailnya nanti diberikan detailnya di ASJ atau mata pelajaran ASJ atau administrasi sistem jaringan oleh Bapak Bejo tentang apa itu model OSI, gimana pengaplikasiannya dalam jaringan WAN gitu, mulai dari layer aplikasi, layer presentasi, layer sesi, layer transport, layer network, ada layer data link dan layer fisikal. Nah, setelah itu di sini ada nomor 3 itu adalah kategori multiple access, atau di sini sebutannya adalah untuk bagaimana proses akses ini digunakan dalam jaringan WAN. Nah, di sini ada yang namanya CDMA, FDMA, dan TDM. Nah, mungkin kalau kalian CDMA mungkin ada yang sempat pakai ya. Jadi CDMA ini adalah teknik untuk pengguna, gimana caranya dia itu menggunakan kanal frekuensi band dan range yang sama dengan slot yang sama pula. Jadi istilahnya satu area itu punya frekuensi dan frekuensi yang sama gitu kan. Nah, dan slot time yang sama. Selain FDMA, setiap proses komunikasi melalui panggilan call frekuensi. Nah, jadi kalau FDMA ini adalah yang kita gunakan saat ini. Ini adalah jenis FDMA. Karena apa? Dia menggunakan sambungan seluler untuk bisa sambungan seluler atau sambungan telepon itu untuk proses koneksi ke jaringan gitu. Kalau CDMA kan tidak menggunakan koneksi telepon, tapi menggunakan koneksi kanal bandnya itu. Jadi istilahnya makanya kalau CDMA kalian keluar dari area, taruhlah keluar dari kota Semarang itu udah nggak bisa, karena CDMA sifatnya bersifat rada lokal di kota tersebut gitu. Kalau FDMA tidak. FDMA ini yang penting kalian mempunyai taruhlah nomor telepon yang istilahnya udah terdaftar sebagai pelanggan tetap di ISP tersebut. Contoh saya punyanya adalah Tri, saya punya nomor Tri yang aktif, maka saya bisa menggunakan akses Tri dimanapun selama masih di Indonesia ya, selama masih ada jaringannya Tri gitu kan kayak gitu. Setelah itu time dimension ini sifatnya adalah berbagi kanal band tapi di range yang sama tapi terbatas oleh waktu. Nah gitu. Biasanya ini adalah keseringannya itu ya kayak ini kayak contohnya apa ya? Karena di Indonesia TDM jarang sekali sih. Yang digunakan di Indonesia ini ada contohnya di SDMA dan FDMA gitu. Kalau TDM kayaknya di Indonesia tidak ada. Selanjutnya, atau mungkin kalau misalnya di antara kalian yang mungkin mengetahui contoh dari pengaplikasian TDM di Indonesia mungkin bisa dikoreksi gitu kan nanti di grup. Selanjutnya di sini ada generasi layanan dan sistem komunikasi wireless. Nah, di sini untuk ada sistem AMPS, GSM, JPRS dan EDGE ini sifatnya bisa dibilang adalah
pendahulu dari yang kita punya sekarang, karena sistem GSM ini bisa dibilang ya memang ini adalah istilahnya pendahulu dari sistem komunikasi yang kita gunakan saat ini. Kalau kalian tahu apa sistem GSM maksudnya apa, itu adalah sistem yang bisa untuk digunakan untuk mengirimkan SMS dan telepon tapi telepon dari ini HP seluler. Nah, sistem GSM ini memungkinkan gimana caranya gimana antar telepon handphone gitu kan ya, kalau telepon handphone itu bisa berkomunikasi dengan satu sama lain menggunakan jaringan GSM. Nah, setelah itu ketika muncul istilahnya jaringan internet, akhirnya sistem GSM ini diperluas lagi, digunakan itu untuk kegiatan komunikasi internet, mulai dari GPRS, setelah itu ada EDGE. Jadi GPRS ini bisa dibilang kalau kita nyebutnya 3G sama 4G ya. Nah, ini GPRS ini adalah generasi pertama dari koneksi data internet melalui mobile phone atau handphone kayak gini. Itu generasi pertama, makanya disebut di sini adalah 1997. Itu waktunya lama, istilahnya udah pendahulu banget, lama banget. Setelah itu 2G atau kita sebut di sini sebenarnya ya EDGE, itu adalah istilahnya penerus dari GPRS, istilahnya punya bandwidth yang lebih besar ketimbang dari GPRS, sehingga basis data yang digunakan pada komunikasi data lebih besar di HP. Sehingga sekarang kalau kalian sekarang ini ya nyebutnya ini ada, kalau 3G kalau sekarang 3G atau HSDPA udah gak zaman lagi ya. Sekarang zamannya udah 4G, bahkan di Indonesia mau ada yang namanya 5G. 5G ini adalah istilahnya kecepatan yang setelahnya 4G, yang pasti lebih cepat, yang pasti lebih bandwidthnya lebih besar, sehingga kecepatan internetnya lebih cepat gitu kan. Nah, tapi istilahnya sebagai pengetahuan untuk anak TKJ ya. Jadi sebelum ada 5G, sebelum ada 4G, bahkan sebelumnya kan ada 3G ya. Itu ada pendahulunya yang namanya itu adalah GSM, GPRS dan EDGE. Nah, setelah itu di sini ada spektrum, ini biasanya digunakan untuk CDMA. Bisa kalau sekarang itu disebutnya adalah EVDO, FDO. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita untuk yang ini saya rasa bisa dipelajari lagi nanti. Ini waktunya untuk penjelasannya dipersingkat saja karena menggunakan video ya. Setelah itu ini adalah jenis-jenis dan area jangkauan dari wireless, mulai dari teknik berkomunikasi, ada teknik soft handoff, ada power control, ada space time coding STC dan multi user diversity. Ini bisa dibilang adalah pengetahuan ini aja ya, karena pada dasarnya nanti untuk hal-hal yang lebih detail kayak gini itu kalian akan nanti pelajari di sifatnya setelah SMK. Contoh kayak di sini ada teknik soft handoff, ini adalah bisa dibilang adalah pengetahuan ketika kalian nanti jadi teknisi di bagian teknisi CDMA, teknisi jaringan WAN seperti CDMA. Saya itu di sini ada yang namanya teknik power control, ini adalah digunakan untuk teknisi CDMA juga. CDMA dan FDMA juga deh. Saya itu di sini ada teknik multi coding, di sini berdasarkan waktu gitu kan. Itu nanti kalian akan bisa pelajari lebih lanjut ketika kalian nanti akan lebih mempelajari lebih detail masalah itu setelah SMK kayak gitu. Nah, setelah itu di sini ada teknik adaptive modulation AMC yang terakhir tadi ya. Nah, itu nanti bisa kalian istilahnya ya saya skip, lebih tepatnya tidak saya skip ya. Kalian bisa baca sendiri dulu sebagai istilahnya pengetahuan. Sekarang kita belajar kita langsung ke jangkauan wireless yang nomor 2 ini ya. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Pertama adalah wireless personal area network. Nah, wireless personal area network ini maksudnya adalah jaringan wireless. Jaringan wireless ini ya jaringan yang sifatnya tidak menggunakan kabel ya. Jadi menggunakan sinyal radio. Tapi kok di sini ini ya
tidak dijelaskan masalah jaringan wireless ya. Wah iya, ini bukunya ini tidak urut. Oke, sebelum saya membahas jaringan wireless ini, mungkin kalian mungkin bisa mencari di bagian sebelumnya. Masalahnya di sini perkembangan teknologi wireless ya. Tidak ada ini pengertian dari jaringan wireless itu apa ya. Oke. Jadi ini sekedar tambahan, karena di buku ini tidak dijelaskan karena langsung ke perkembangan, tidak ke pengertian dulu ya. Jadi kalau kalian langsung ke bagian ini bagian yang jangkauan wireless ini kan bingung loh Pak, ini kok langsung ke jangkauan wireless lah, jaringan wireless itu apa? Nah, jaringan wireless ini kita cari jawabannya. Pengertian jaringan wireless. Nah, kalau kita lihat di sini, jaringan wireless atau wireless network adalah sekumpulan komputer atau perangkat di sini ya. Perangkat tidak hanya komputer aja ya. Ini adalah saling terhubung antara satu lama lain dalam sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Jadi gini, jaringan komputer itu ada dua jenis. Jaringan komputer itu ada dua jenis berdasarkan medium transmisinya. Jadi jaringan pertama adalah jaringan yang menggunakan kabel atau cable network. Seperti namanya, jaringan kabel ini adalah menggunakan kabel ya, kayak gini ya, kabel ini digunakan menggunakan kabel sebagai medium transmisinya. Jadi semua data yang mengalir di jaringan tersebut itu menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Jadi kalau seandainya kabelnya diputus, ya nggak nyambung. Nah, sedangkan jaringan wireless itu adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel, atau tidak menggunakan kabel di sini, menggunakan gelombang radio. Contohnya adalah ya HP-mu ini kan nggak ada kabelnya ya, nggak ada kabelnya sama sekali. Jadi istilahnya, gimana caranya nyambung? Caranya nyambung itu adalah menggunakan gelombang. Nanti kita akan gelombang elektromagnetik kita akan nanti belajar di bab selanjutnya, masalah jenis-jenis gelombang ini ya. Jadi gimana caranya si gelombang wireless ini, jenis-jenis gelombang wireless ini digunakan sebagai media transmisi. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke masalah jenis-jenis jaringan wireless berdasarkan jangkauannya. Jadi mungkin di sini kayaknya memang rada tidak urut ini langsung bukunya ini menjelaskan perkembangan tapi tidak menjelaskan pengertian dari jaringan wireless ya. Jadi mungkin tak tambahi aja nanti, tak tambahi dulu. Oke, sekarang kita ke jenis-jenis jaringan wireless berdasarkan jangkauannya. Pertama adalah wireless personal network atau WPAN. Ini sifatnya ya kayak jaringan komputer ya, sifatnya personal. Ini jadi istilahnya ya kayak HP-mu sama HP temanmu ini pengen tukar data lewat Bluetooth. Nah, gitu. Setelah itu di sini ada yang namanya wireless area network, wireless local area network atau WLAN. Ini adalah ya contohnya yang kayak wifi gitu kan. Jadi kalian ke sekolah ada wifi gitu kan, atau ke kafe ada wifi, itu termasuk wireless local area network. Maksudnya adalah jangkauannya itu cuma di lokal area tersebut. Nah, setelah itu di sini ada wireless low tier system, ada high tier system, ada mobile satellite. Ini adalah termasuk dari yang CDE ini termasuk adalah W1 atau wireless wide area network, atau wireless yang sifatnya jangkauannya lebih
luas lagi. Jadi di sini ada yang sifatnya low tier, ada yang high tier gitu kan. Yang low tier itu sifatnya ya kayak jaringan, contohnya ya kayak apa, mungkin nanti bisa dicari point to point, istilahnya jaringan point to point gitu kan, yang sifatnya apa namanya bisa bisa menjangkau area yang rada luas dan jauh, cuma masih tidak terlalu tidak terlalu luas gitu kan. Nah, sedangkan high tier ini ya contohnya kayak jaringan GSM, jaringan apa namanya, HP kalian, internet gitu. Jadi kan kalian kan bisa kemana saja, taruhlah keluar dari kota Semarang ke Kendal gitu kan, tapi kalian masih punya sinyal tri, kalian masih bisa internetan gitu kan. Nah, setelah itu di sini ada mobil satelit. Mobil satelit ini sifatnya dia tidak menggunakan jaringan apa darat lagi. Kalau kita kan masih menggunakan jaringan darat ya, karena towernya kan masih di bumi gitu kan. Nah, kalau mobil satelit ya menggunakan satelit. Nah, kalau kalian lihat gambarnya di sini, nah ini contohnya ya mobil satelit itu ya kayak ini apa, TV parabola. TV kan apa, jaringan TV itu juga termasuk jaringan WAN aslinya ya. Meskipun istilahnya kalau TV kok apa namanya, kan bukan komputer Pak, tapi kan dia memancar apa, terpancar atau menerima jaringan satelit. Jadi istilahnya masih termasuk dalam jaringan WAN. Selanjutnya di sini ada kelebihan. Nah, ini ada kelebihan dari jaringan wireless ya. Di sini ada kelebihan dari wireless di sini adalah lebih fleksibel. Cocok digunakan pengguna yang aktif bergerak, jangkauan sinyal lebih luas, mudah mengkonfigurasi jaringan dengan mudah untuk pengguna yang lebih banyak. Jadi enaknya jaringan wireless kayak gini kan, enaknya kan mau penggunanya berapapun kan gampang ya, tinggal pasang SIM card atau nyambung ke WiFi udah nyambung gitu kan. Jadi lebih fleksibel, dan karena si jaringan wireless ini tidak terikat sama yang namanya kabel, maka HP ini bisa dibawa kemana-mana. Makanya sekarang kan istilahnya tantangannya sekarang gimana caranya mempercepat jaringan wireless ini supaya apa, komunikasi kita dimanapun dan kapanpun bisa dilaksanakan lebih mudah gitu. Jadi pengen video callan tapi lagi di jalan bisa gitu kan. Jadi sekarang kan kita kan apa namanya, trennya kan manusia kegiatan apapun kan selalu bergerak ya, tidak ya mungkin kalau sekarang mungkin dibatasi karena pandemi ya, jadi harus di dalam ruangan terus. Cuma kalau istilahnya dalam kehidupan sehari-hari yang istilahnya normal, sering sekali kita harus bersifat harus gerak ke sana gerak kemari, sehingga kita perlu komunikasi yang sifatnya fleksibel, sehingga jaringan wireless ini sangat dibutuhkan. Tapi juga yang namanya ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kurangannya yang pertama itu adalah lebih mudah terkena gangguan atau interferensi. Contohnya adalah kalau seandainya jaringannya itu kita lagi di gunung gitu kan. Gunung kan bergelombang, istilahnya tanahnya bergelombang ya. Akhirnya jaringannya atau jangkauannya jadi terhambat gitu kan. Nah, setelah itu cenderung mudah terkena hacking dan sniffing. Itu bisa dibilang sudah masa lalu istilahnya ya. Sekarang udah lumayan aman kok. Cuma mungkin karena memang ini adalah menggunakan standar yang kemarin, jadi istilahnya memang dulu rentan hacking, tapi sekarang istilahnya udah aman karena sekarang ya sudah ada sistem enkripsi atau password gitu kan ya. Jadi tidak selama istilahnya sudah diamankan oleh internet service providernya kita. Dan kalau seandainya untuk dan salah satu kekurangannya untuk ini sifatnya untuk ISP atau internet service providernya adalah untuk biaya investasi atau investasi untuk infrastrukturnya si jaringan WAN ini bisa dibilang lebih gede atau lebih besar ketimbang jaringan kabel. Karena apa? Kalau jaringan kabel hanya terbatas pada sepanjang kabel yang akan kita julurkan. Contoh, kita pengen membuat jaringan kabel fiber optik di satu jaringan gitu kan. Nah, paling kita mentok-mentoknya ya cuma membangun kabel, membangun stationnya, bangun tiang-tiangnya gitu kan. Nah, sedangkan kalau seandainya jaringan wireless itu kita harus bikin towernya, bikin relaynya, kita juga harus gimana caranya mengaktifkan tower itu secara 24 jam, dan biaya dan tenaga listriknya itu juga sangat tinggi gitu kan. Beda dengan kabel ini sifatnya karena semuanya sudah diakomodir dengan kabel tadi gitu kan. Jadi istilahnya
untuk investasi infrastrukturnya sekarang notabene lebih besar jaringan wireless ketimbang jaringan kabel gitu. Makanya sekarang itu ISP itu mencari pelanggan yang lebih banyak lagi supaya biar menutupi biaya investasi infrastrukturnya tadi, biar jangkauannya juga lebih luas tapi juga tidak rugi gitu. Nah, tapi saya kira untuk istilahnya kekurangan yang itu bisa ditanggulangi lah ya untuk ISP, karena kan yang namanya bisnis ya kan harus untung. Nah, setelah itu di sini ada komponen-komponen utama dari jaringan wireless. Ini videonya rada panjang nggak apa-apa ya, karena memang harus saya jelaskan semua biar enggak ada yang ketinggalan. 25 menit ya. Oke, lanjut. Komponen utama dalam jaringan wireless ini hampir sama seperti jaringan kabel gitu kan. Yang pertama pasti ada jaringan berbasis luas dengan kabel. Pertama pasti ada server. Server ini adalah bisa dibilang adalah tadi komponen dari core networknya dari si jaringan wirelessnya ini. Setelah itu ada pemancar gelombang radio dan repeater. Fungsinya di sini adalah sebagai pemancar jaringan atau pemancar transmisi dari jaringan wireless tersebut. Jadi sifatnya di sini adalah kalau disebut berarti ya ini akses networknya gitu kan. Jadi pemancar, jadi gelombang-gelombang frekuensinya si jaringan WAN ini disebarkan oleh repeater dan memancar gelombang radio tersebut. Setelah itu yang pasti perangkat pengguna ya. Perangkat pengguna di sini digunakan untuk gimana pengguna ini, contohnya kayak HP gitu kan. Di sini digunakan untuk gimana caranya pengguna itu bisa menikmati fasilitas dari jaringan wireless tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah halaman terakhir ya. Nah, untuk halaman terakhir di sini ada topologi. Nah, untuk topologi ini juga istilahnya sebagai pengetahuan saja. Itu ada yang sering kita gunakan itu adalah ini. Topologi. Oh ya, tiga-tiganya sih. Topologi peer to peer, topologi star, dan topologi hybrid. Topologi peer to peer ini peer to peer ini adalah topologi yang sifatnya untuk contohnya ya kayak tadi Bluetooth. Kalian HP kalian sama HPmu dengan HP temanmu gitu kan nyambung menggunakan Bluetooth. Nah, itu maksudnya peer to peer. Karena apa? Maksudnya tidak ada yang menjadi server gitu. Setelah itu di sini ada topologi star dan topologi hybrid. Ini digunakan itu untuk jaringan-jaringan sifatnya udah rada luas, contohnya kayak wifi di sekolah atau mungkin jaringan tower GSM gitu juga menggunakan jaringan star kayak gitu. Selanjutnya di sini ada, nah ini ada tadi ya, malah dijelaskan lagi di sini. Tipe-tipe jaringan WAN ini berdasarkan luasnya. Pertama adalah WPAN, WLAN, WMAN, dan WWAN. Ini bisa kalian pelajari istilahnya sendiri ya. Padahal tadi udah dijelaskan ya. Di sini ya wireless personal area network. Di sini dijelaskan lagi wireless personal area network. Wah, ini bukunya ini yang bikin buku ini rada selenco ini. Oke. Setelah itu di sini ada spesifikasi performanya tinggi gini, bisa kalian baca selanjutnya ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya nanti di sini mungkin ada latihan praktek 1 aslinya. Dari gimana mau caranya praktek ya, kita posisinya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan pelajari di pertemuan minggu depan standar wireless mulai dari 802.11 sampai 802.11 sampai 802.1x. Saya itu jenis-jenis gelombangnya gitu kan. Dan komponen-komponen wireless. Apa kita perlu Bluetooth? Kayaknya enggak terlalu. Oke, nanti kita di pertemuan mendatang kita akan belajar dua pertemuan lagi untuk di bab 1. Babnya ada Oke, nanti kita akan istilahnya dimampatkan untuk pelajarannya ya. Standar wireless. Jadi kita akan pertemuan minggu depan kita akan belajar standar wireless, jenis gelombang, setelah itu juga komponen wireless. Dan yang nanti materi terakhir masalah Bluetooth, WiMAX, dan protokol
Bluetooth dan WiMAX. Nanti akan ke pelajaran di minggu berikutnya, sekaligus nanti kita akan tugas untuk bab 1 itu ya. Oke, sekali lagi saya mau mengasih pengumuman buat kalian yang istilahnya belum ngambil buku ini, buku teknologi sehari-hari, karena masih banyak yang belum ngambil. Saya harapkan kalian ngambil karena ini buat pegangan kalian biar bisa belajar untuk selama 1 tahun ini gitu. Untuk materi kali ini saya akhiri dulu. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan nanti bisa japri WA saya. Kalau seandainya yang ada bingung di materinya gitu kan ya. Untuk sementara masih belum ada tugas, nanti tugasnya akan saya kasihkan setelah bab 1 selesai. Nanti akan bentuknya kuis ulangan gitu kan. Nanti kalian bisa kerjakan melalui Google Form, tapi nanti ya mungkin minggu depannya lagi lah gitu. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.